Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu pernikahan. Pernikahan menurut KBBI adalah ikatan atau akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum dan ajaran agama. Secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dengan kata lain, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan sesuai dengan hukum syariat Islam yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Baiklah, di sini saya akan membacakan dalil yang menjelaskan mengenai pernikahan, yang dimana di sini adalah surat Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatil liqaumin ya'furun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari janinmu, dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Satu lagi, yaitu riwayat lainnya Nabi Muhammad SAW bersabda, menikah itu bagian dari sunnahku. Maka barang siapa yang tidak beramal dengan sunnahku, maka bukanlah ia dari golonganku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari pernikahan. Yang pertama, mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meneladani sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tiga, mempunyai keturunan. Empat, memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup yang sakinah. Yang kelima, memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi Allah. Yang keenam, menundukkan pandangan. Dan yang ketujuh, membina rasa cinta dan kasih sayang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pernikahan. Jadi hukum asal melaksanakan pernikahan adalah mubah atau boleh. Akan tetapi hukum mubah ini bisa berubah menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram, tergantung pada kondisi dan faktor tertentu. Untuk hukumnya terbagi menjadi 5, yaitu sunnah, wajib, mubah, makruh, dan haram. Pertama, sunnah. Kesunahan menikah diperuntukkan untuk bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menikah, baik secara lahir maupun batin, tetapi tidak sampai pada taraf dikhawatirkan akan terjatuh ke dalam kemiskinan. Yang kedua, wajib. Kewajiban menikah diperuntukkan bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menikahi, baik secara lahir maupun batin, sehingga apabila tidak menikah dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam kemiskinan. Kemampuan menikah maksudnya mampu untuk memberikan nafkah yang terdiri dari atas mahar, sandang, pangan, dan papan. Yang ketiga, mubah. Mubah artinya dibolehkan. Seseorang dihukumi mubah untuk menikah apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun yang menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seorang tersebut. Keempat, makruh. Hukum menikah menjadi makruh apabila yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia hanya memiliki bekal untuk biaya pernikahan dan belum mempunyai bekal untuk kehidupan berlanjutnya atau memberi nafkah. Dan yang terakhir yaitu haram. Hukum menikah menjadi haram apabila orang yang menikahi dengan tujuan untuk menyakiti pasangannya dan melanggar ketentuan agama, seperti contohnya untuk menyakiti dan menyiksa pasangan dalam pernikahan. Ia diharamkan untuk menikah. Bila di sini saya akan menjelaskan ketentuan pernikahan. Yang pertama yaitu rukun pernikahan. Rukun adalah hal yang harus ada ketika pelaksanaan suatu perbuatan. Rukun menikah ada 5. Yang pertama yaitu calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan sigat yaitu ijab dan qabul. Adapun masing-masing dari rukun tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu calon suami. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk seorang calon suami, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, calon suami benar-benar laki-laki.
Yang kedua, calon suami bukanlah yang haram dinikahi bagi calon istri, baik haram karena nasab, sepersusuan maupun ikatan pernikahan. Yang ketiga, tidak terpaksa. Tidak sah menikah tanpa ada kehendak sendiri. Yang keempat, calon suami diketahui jelas identitasnya. Sudah diketahui nama dan orangnya. Yang kelima dan yang terakhir, tidak sedang melakukan ihram. Selanjutnya, calon istri. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk calon istri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, benar-benar perempuan. Yang kedua, bukan wanita yang haram dinikahi, baik karena nasab, sepersusuan, maupun ikatan pernikahan. Yang ketiga, jelas identitasnya. Sudah diketahui nama dan orangnya oleh calon suami. Dan yang terakhir, tidak sedang melakukan ihram atau dalam masa iddah. Kemudian, yang ketiga, wali. Yang keempat, 2 orang saksi. Dan yang terakhir, ijab dan kabul. Kemudian kita masuk yang selanjutnya, orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Yang pertama yaitu mahram mu'abbad, artinya perempuan yang haram dinikahi selamanya. Contohnya, yang pertama yaitu senasab atau seketurunan. Yang kedua, rada'ah atau sepersusuan. Dan yang terakhir, ikatan pernikahan. Kemudian yang kedua, mahram ghairu mu'abbad, artinya perempuan yang haram dinikahi selama masih ada ikatan pernikahan. Seperti contohnya yang pertama yaitu saudara perempuan dari istri. Kedua, saudara sepersusuan istri. Yang ketiga, bibi dan istri. Dan yang terakhir, keponakan perempuan dari istri. Kemudian yang ketiga, pernikahan yang tidak sah. Pernikahan adalah salah satu ibadah yang dianjurkan untuk dilakukan oleh setiap umat muslim. Namun ada beberapa jenis pernikahan yang tidak sah dan dilarang dalam Islam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pernikahan muta. Pernikahan muta dapat diartikan sebagai pernikahan sementara atau pernikahan dengan batasan waktu tertentu yang disepakati antara pria dan wanita. Kemudian yang kedua, pernikahan sigar. Pernikahan sigar adalah pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Pernikahan seperti ini dianggap tidak sah dan dilarang karena melanggar prinsip kesetaraan dalam pernikahan dan tidak menghormati hak-hak individu wanita. Kemudian yang ketiga, pernikahan muhalil. Pernikahan muhalil adalah seseorang menikahi wanita yang telah dicerai 3 kali oleh suaminya untuk diceraikan lagi agar halal dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama, dan ini dilakukan atas perintah suami pertama tersebut. Kemudian contoh lain-lainnya seperti pernikahan pada masa iddah, pernikahan beda agama, pernikahan saat melakukan ihram, pernikahan tanpa tali, pernikahan dengan wanita musyrik yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir menikahi mahram. Kemudian poin yang keempat, hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban suami terhadap istri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, suami wajib memberi nafkah lahir kepada istri seperti pakaian dan tempat tinggal, serta memenuhi nafkah batin kepada istri seperti cinta, kasih sayang, dan perhatian. Kemudian yang kedua, menggauli istri secara makruh, yaitu dengan cara layak dan patut, misalnya dengan kasih sayang, menghargai, memperhatikan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, memimpin keluarga dengan cara membimbing dan memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, membantu istri dalam tugas sehari-hari. Dan yang terakhir, menjaga martabat dan kehormatan istrinya. Kemudian yang selanjutnya, kewajiban istri terhadap suami. Yang pertama, istri wajib patuh dan taat kepada suami. Yang kedua, memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Yang ketiga, mengurus dan mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsinya. Yang keempat, memelihara dan mendidik anak, terutama pendidikan agama. Yang kelima, berhias untuk suami. Yang keenam, bersikap ridho dan syukur kepada suami. Dan yang terakhir, menciptakan suasana rumah tangga menyenangkan dan penuh ketentraman. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang talak, iddah, dan juga rujuk. Yang pertama adalah pengertian talak. Talak adalah perceraian antara suami dan istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Adapun hukum-hukum talak seperti wajib, yaitu jika lebih baik berpisah daripada mempertahankan pernikahan. Dan yang kedua adalah sunnah, ketika suami tidak dapat menafkahi istrinya, dan juga ketika istri tidak dapat menjaga harga dirinya. Yang ketiga adalah haram apabila merugikan suatu pihak. Dan yang keempat adalah makruh apabila alasan talak tidak dilakukan dengan anjuran agama Islam. Yang kedua adalah
rukun talak. Yang pertama adalah yang menjatuhkan talak adalah suaminya, yang kedua adalah yang menerima talak adalah istrinya, dan yang ketiga adalah talak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara kinayah dan juga cara sarih. Yang ketiga ada macam-macam talak. Yang pertama ada talak raji, yaitu ketika suami boleh rujuk tanpa harus akad nikah lagi. Yang kedua adalah talak bain, ketika yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang telah habis masa idahnya. Yang keempat ada masa idah. Masa idah adalah masa tunggu yang diwajibkan kepada perempuan yang ingin menikah lagi setelah diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati. Dan yang terakhir adalah rujuk. Rujuk berasal dari bahasa Arab yang disebut dengan rajah, yang artinya kembali. Suami yang rujuk dengan istrinya berarti ia telah kembali pada istrinya. Adapun secara istilah sebagaimana dalam kitab Mughni al-Muhtaj, rujuk adalah mengembalikan istri yang masih dalam masa idah talak raji, bukan bain. Dengan kata lain, rujuk hanya dapat dilakukan pada saat istri didacukan talak raji, bukan bain, dan selama pada masa idah. Memilih pasangan dan pernikahan. Pada dasarnya menikah merupakan ibadah dengan jangka waktu yang terlama. Dijalani seumur hidup hingga maut memisahkan. Maka dalam memilih pasangan, hidup kita tidak boleh asal-asalan, karena pasangan hidup kita yang nantinya menjadi partner ibadah seumur hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari yang artinya dari Abu Hurairah, ia berkata, Nabi Muhammad bersabda, perempuan dinikahi karena 4, yaitu harta, kemuliaan, nasab, kecantikan, dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu berbahagia atau beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adika, saya bakal menjelaskan tentang ihma pernikahan. Jadi ihma pernikahannya itu, yang pertama yaitu menjalankan sunnah dan ibadah, dan yang kedua mendapatkan ketenangan dan kasih sayang. Terus yang ketiga itu melanjutkan keturunan, dan keempat meningkatkan kedewasaan dan tanggung jawab, dan yang kelima meningkatkan rezeki dan keberkahan, dan yang keenam memperkuat hubungan sosial.